Kami yakin Engkau sangat mengasihi kami. Kami yakin hari ini pun Engkau hadir di tengah kami, karena Engkau setia dengan setiap janji-Mu. Karena itu kami bersukacita pada pagi hari ini. Bila hati kami, seluruh hidup kami senantiasa mempermuliakan Nama. Terima kasih Bapa di surga. Tiba waktunya kembali kami siapkan hati kami untuk sambut firman-Mu. Mari Tuhan berbicara pada kami, rapi hamba dan seluruh kami semuanya. Umat Tuhan yang mendengar sabda firman-Mu, baik yang hadir di tempat ini maupun yang di rumah, atau dimanapun berada umat-Mu yang sedang mengikuti live streaming ini. Biar semuanya boleh menerima jamahan kuasa Tuhan. Bila kami semua diberkati dengan firman Tuhan, kami percaya ketika firman-Mu disampaikan, yang sakit boleh menerima kesembuhan. Ketika firman-Mu disampaikan, maka setiap kami yang menghadapi pergumulan, kami akan menerima jalan keluar. Karena firman-Mu adalah pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan hidup kami. Terima kasih Bapa surga, berbicara pada kami mau mendengar firman-Mu dengan sukacita. Dalam nama Yesus Kristus kami sambut firman. Haleluya. Amin. Silakan kembali. Shalom jemaat yang dikasih Tuhan, apa kabar? Baik semuanya? Sehat ya? Haleluya, sehat? Yang sehat lambaikan tangan saudara. Haleluya. Berarti yang nggak lambaikan tangan nanti. Haleluya. Sekasihan Tuhan. Baik bicara Tuhan, pada pagi hari ini kita sangat diberkati dengan puji-pujian yang kita naikkan pada Tuhan, ya, luar biasa, ya. Kita punya tim worship yang semakin hari semakin diurapi Tuhan, ya. Biarlah boleh menjadi berkat bagi kita semuanya, bagi banyak umat Tuhan dimanapun berada. Haleluya. Sekasihan Tuhan, baik. Pada pagi hari ini saya akan sampaikan khotbah tentang mengikuti Yesus. Untuk itu saya ajak Bapak Ibu Saudara membuka Injil Matius pasal yang ke-8 ayat 18 sampai ayat yang ke-22. Kita akan membaca ayat ini bergantian. Untuk itu saya mengundang jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri, ya. Kita akan membacanya bergantian. Saya akan baca ayat yang genap, nanti jemaat Tuhan bersama-sama membacanya ayat yang ganjil. Kecuali ayat 22 nanti kita akan membaca bersama-sama, ya. Matius pasal yang ke-8 ayat 18, hal mengikut Yesus. Ketika Yesus melihat orang banyak mengelilinginya, ia menyuruh bertolak ke seberang. 19. Lalu datanglah seorang ahli Taurat dan berkata kepadanya, Guru, apa katakan engkau? Apa saja engkau? Yesus berkata kepadanya, serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya. 31. Seorang lainnya yang berkata kepadanya, Tuhan, izinkanlah aku pergi dahulu mendengar ayatmu. 22 kita baca bersama-sama. 23. Tetapi Yesus berkata kepadanya, ikutlah aku dan biarlah orang-orang mati menguburkan orang-orang mati mereka. Amin. Silakan duduk kembali. Haleluya. Kasih dalam Tuhan, ya. Nah, kita orang-orang Kristen adalah pengikut Tuhan, atau para pengikut Tuhan disebut orang Kristen, saudara, ya. Dan kata-kata Kristen ini pertama kali itu dikenal di Antioquia, bukan di Ethiopia, saudara. Di Antioquia, di daerah Turki, saudara. Dalam Kisah Para Rasul pasal 11 ayat 26, ya, sebutan untuk para pengikut Kristus itu disebut Kristen. Itu pertama kali diucapkan oleh orang-orang penentang daripada jalan Tuhan. Orang-orang yang tidak percaya kepada Kristus, justru mereka pertama kali menyebut bahwa semua pengikut jalan Tuhan, yaitu pengikut Kristus, mereka namakan Kristen. Sehingga sampai sekarang, saudara,
Saudara kasih Tuhan, dan sekarang ini disebut sebagai agama Kristen. Saudara kasih Tuhan, ya. Haleluya. Nah, sekalipun Yesus datang ke dunia tidak mendirikan agama, saudara, tetapi Yesus datang ke dunia untuk mencari dan menyelamatkan yang terhilang. Siapa yang terhilang dulunya? Dulu ya saudara, kita semuanya dulu terhilang dari hadapan Tuhan. Dan sekarang di dalam Yesus Kristus kita sudah ditemukan. Bahkan kita sekarang ini menjadi pengikut-pengikut Kristus. Saudara Tuhan. Nah, pada Injil Matius pasal 8 ayat 18 sampai ayat yang ke-23 yang sudah kita baca tadi, sangat menarik. Pada ayat 18 saya akan baca ulang. Ketika Yesus melihat orang banyak mengelilinginya, ia menyuruh bertolak ke seberang. Saudara perhatikan, Yesus ini memiliki daya tarik yang luar biasa. Sekasihan Tuhan, kemana saja Yesus pergi, di situ selalu orang datang untuk mencari Yesus. Kenapa saudara? Karena Yesus memberitakan perkara-perkara yang sebelumnya mereka belum pernah dengar. Perkara apakah itu? Yaitu perkara kerajaan surga. Saudara kasih Tuhan, dan itulah yang disebut sebagai Injil, yaitu kabar baik. Perkara-perkara rencana Allah dari surga untuk penyelamatan umat manusia. Inilah yang dibicarakan oleh Yesus. Dan ketika Yesus berada di satu tempat, banyak orang mengelilinginya. Dan datanglah pada ayat 19, datanglah seorang ahli Taurat. Perhatikan baik-baik. Datanglah seorang ahli Taurat dan berkata kepadanya, Guru, aku akan mengikut engkau kemana saja engkau pergi. Saudara perhatikan, yang mengikut Yesus, yang menyatakan diri mengikut Yesus, pada ayat 19 di sini dikatakan seorang ahli Taurat. Artinya apa? Bukan orang sembarangan. Kalau istilahnya sekarang ini, bukan kaleng-kaleng, saudara. Ahli Taurat, saudara. Bukan kaleng-kaleng ini orang yang mengikut Yesus. Seorang ahli Taurat, guru daripada orang-orang Israel, pengajar hukum Taurat kepada bangsa Israel. Tetapi kemudian dia melihat Yesus dan dia ingin mengikut Yesus. Tetapi apa jawaban Yesus? Ya, Yesus menjawab dia, ayat 20, Yesus berkata kepadanya, serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya. Saudara, memang ahli Taurat yang ditulis yang dicatat dalam Matius pasal 8 ayat 18 ini tidak dijelaskan apakah kemudian dia mengikut Yesus atau tidak. Tetapi kita mendapat jawaban ini luar biasa, saudara. Yesus berkata bahwa serigala mempunyai liang, burung mempunyai sarang. Kebetulan sekarang ini saya lagi musim pandemi, lagi hobi piara burung, saudara. Ya, banyak burung di pastori, saudara. Ya. Nah, tetapi anak manusia tidak punya tempat untuk meletakkan kepalanya. Mengapa Yesus berkata demikian? Adalah tujuannya untuk melihat motivasi daripada ahli Taurat ini. Apa tujuannya mengikut Yesus, saudara? Ya, kalau ahli Taurat ini mengikut Yesus, tujuannya adalah kedudukan, tujuannya popularitas, tujuannya adalah kemewahan, tujuannya adalah makanan, maka tidak ada tempat bagi dia untuk menjadi pengikut Yesus, saudara. Iya. Nah, kemudian kita lanjut pada ayat yang berikutnya, pada ayat yang ke-20 saya akan baca, ayat 21 saya akan bacakan. Seorang lain, perhatikan seorang lain, yaitu salah seorang muridnya berkata kepadanya, Tuhan atau Rabi, ya, izinkanlah aku pergi dahulu menguburkan ayahku.
Saudara kasih Tuhan, ya. Nah, seorang yang lain dikatakan yaitu seorang muridnya. Berarti murid Tuhan bukan hanya 12 orang itu. Ada banyak lagi yang dimuridkan, tapi murid intinya itu ada 12, ya. Anak sekolah minggu semua hafal, ya. Haleluya, murid Tuhan Yesus. Apalagi masuk remaja, itu kewajiban anak remaja salah satunya menghafal itu semuanya. Murid Tuhan Yesus harus hafal, ya. Pengakuan iman rasuli harus hafal, ya. 12 suku Israel harus hafal, saudara. Kemudian apa lagi? Banyak yang lain lagi. 10 hukum Taurat harus hafal, saudara. Ya, banyak hal lain. Bahkan 10 tulah yang dilakukan oleh yang diberikan oleh Tuhan yang melalui Musa kepada bangsa Israel harus hafal anak-anak remaja. Amin. Ya. Kalau tanya orang tua, tulah pertama kira-kira apa? Ya, mungkin sudah lupa atau tidak tahu, saudara. Wes tidak ngurusi tulah, Pak. Ngurusi duit aja sekarang, ya. Ngurusi pekerjaan, ya. Saudara Tuhan. Nah, kita perlu tahu supaya apa? Kita boleh melihat, kita boleh merasakan kuasa kasih Tuhan yang bekerja dalam kehidupan pada umumnya dan pada kehidupan kita, ya. Kasih sayang Tuhan sangat luar biasa. Saudara Tuhan, ya. Nah, salah seorang murid Tuhan, dia berkata kepada Tuhan Yesus, ya, Guru, ya, atau Tuhan, izinkanlah aku pergi dahulu menguburkan ayahku. Pertanyaannya begini, saudara, ya. Mengapakah murid ini bertanya demikian atau minta izin kepada Tuhan? Izinkanlah aku pergi dahulu. Apakah Tuhan melarang dia untuk menguburkan orang tuanya yang meninggal? Bukan itu maksudnya. Kalau sekedar menguburkan is okay. Tapi ini saudara, kalau mengerti budaya daripada orang-orang yang zaman dahulu, kalau orang meninggal itu ditangisi selama 40 hari 40 malam, saudara. Nangisnya tuh 40 hari 40 malam. Geru-geru, saudara. Saudara ngerti geru-geru, saudara? Ya. Nah, itu kalau orang nangis 1 hari mungkin saudara kira-kira kuat, nangis setengah hari, saudara tidak kuat, saudara. Ya. Itu dibayar, saudara. Orang nangis itu dibayar. Jadi setiap hari nangis, saudara. Ini sudah jadi budaya, saudara. Ya, budaya pada zaman itu. Dan bukan hanya itu, ada ritual-ritual yang tetek bengek, macam-macam ritual, sehingga menyita bukan hanya waktu, juga keuangan dan sebagainya, saudara. Nah, makanya kenapa Tuhan Yesus menjawab pada ayat yang ke-22, sepertinya sadis Tuhan Yesus menjawab begini, saudara. Tetapi Yesus berkata kepadanya, ikutlah aku dan biarlah orang-orang mati menguburkan orang-orang mati mereka. Jawaban Kristus sepertinya sadis amat, ya, saudara. Tapi maksudnya bukan demikian, ya. Artinya orang-orang yang terikat dengan budaya kematian yang begitu menyita waktu, menyita segalanya, saudara, ya. Ya, dan itu bukan hanya, saudara, untuk mengutarakan kesedihan, tapi juga sebagai prestis. Kalau orang kaya nangisnya semakin kencang, amin, karena bayarannya gede. Yang dibayar nangis itu, ya. Dan semakin lama itu menunjukkan prestis. Oh, orang mati, orang kaya ini, orang berpangkat, orang terpandang. Jadi, wah, pokoknya nangisnya semakin kencang, semakin lama hari-hari perkabungan. Itu menunjukkan bahwa tingkat sosial ekonominya sangat kuat, saudara. Sudah dijadikan sebagai tolok ukur, gitu ya. Saudara Tuhan. Makanya Tuhan dikatakan, biarkanlah orang-orang mati menguburkan orang-orang mati mereka. Apakah salah? Tidak, saudara. Sebab Tuhan Yesus sudah menyadarkan kepada kita semuanya bahwa semua orang yang tidak mengikut Yesus, dalam tanda kutip, itu mati rohaninya. Hidup dalam dosa, firman Tuhan katakan mereka mati dan akan mati dalam dosa mereka.
Setiap orang yang tidak percaya Yesus akan mati dalam dosa mereka, dan mereka yang hidup yang akan mati ini menguburkan orang-orang mati. Dan puji nama Tuhan kita yang ada dalam Tuhan Yesus, kita sudah menerima hidup yang kekal. Amin. Iya, kita menerima hidup yang kekal sebagaimana tertulis dalam Yohanes pasal 3 ayat yang ke-16 ya. Yohanes pasal 3 ayat 16, silakan ditayangkan ya. Ya, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah memberikan Anak yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Hanya di dalam Kristus Yesus ada jaminan kita memperoleh kembali hidup yang kekal. Saudara, makanya saya mesti sampaikan, setiap orang yang ada di dalam Kristus, saudara mengandung harta karun yang sangat mahal harganya, yang tidak ternilai, yaitu apa? Hidup yang kekal. Katakan kepada kiri kanan saudara, Anda berbahagia, karena di dalammu terkandung harta karun, berkarung-karung, harta karun yang tidak ternilai, yaitu hidup yang kekal. Ya. Nah, saudara kasih dalam Tuhan, ya. Nah, sekarang ada orang berkata begini, saudara. Oh, menjadi orang Kristen itu gampang ya, gara-gara dikasih sembako, dikasih mie instan, dikasih apa, jadi orang Kristen. Tidak gampang, tidak seperti itu, saudara. Nah, kapan seperti itu? Makanya Tuhan Yesus tadi memberikan ya jawaban yang seperti ini, supaya apa? Ahli Taurat dan muridnya mengerti bahwa menjadi pengikut Yesus itu tidak gampang, saudara. Ya, haleluya. Saudara Tuhan. Nah, perhatikan dalam Yohanes pasal yang ke-6. Kita lari dulu ke Injil Yohanes pasal yang ke-6. Nah, ini ada sesuatu yang menarik ya untuk kita bahas hari ini. Yohanes pasal yang ke-6 ayat 22 sampai 27. Saya akan bacakan untuk Bapak dan Saudara ya. Demikian. Orang banyak mencari Yesus. Pada keesokan paginya, orang banyak yang masih tinggal di seberang melihat bahwa di situ tidak ada perahu selain daripada yang satu tadi, dan bahwa Yesus tidak turut naik ke perahu itu bersama-sama dengan murid-muridnya, dan bahwa murid-muridnya saja yang berangkat. Tetapi sementara itu beberapa perahu lain datang dari Tiberias dekat ke tempat mereka makan roti sesudah Tuhan mengucapkan syukur atasnya. Ketika orang banyak melihat bahwa Yesus tidak ada di situ dan murid-muridnya juga tidak, mereka naik ke perahu-perahu itu lalu berangkat ke Kapernaum untuk mencari Yesus. Ayat 25, perhatikan ya. Ketika orang banyak menemukan Yesus di seberang laut itu, mereka berkata kepadanya, Rabi, ya, bila mana engkau tiba di sini? Waduh, luar biasa, saudara. Ya, saudara perhatikan ya. Ini orang-orang saya ini hanya nirukan aja mereka. Rabi, bila mana engkau tiba di sini? Tadi nak tenok tegreng. Ya, nah Tuhan Yesus dielu-elukan. Sekarang ini kan banyak orang mencari, orang-orang seperti ini mencari perhatian supaya dielu-elukan, supaya banyak mengikutnya. Tetapi Yesus tidaklah demikian. Mengapa orang banyak ini datang mencari Yesus hari itu, saudara? Karena kemarin Yesus baru membuat satu mujizat yang sangat spektakuler. Mujizat apa itu? Yaitu Tuhan Yesus memberkati 5 ketul roti atau 5 roti dan 2 ekor ikan, bukan ikan paus ya. Ya, ini ikan biasa. Kalau di Israel itu ada ikan petrus ya, sejenis ikan nila itu ya. Ikan nila, saudara kasih Tuhan. Tanya Pak Alfred sama Ibu Fred yang sudah pernah ke Israel ya, saudara ya. Nah,
diberkati oleh Tuhan 5 roti 2 ekor ikan cukup memberi makan 5.000 orang laki-laki. 5.000 orang laki-laki. Saya tanya, kalau 5.000 orang laki-laki, ibu-ibu yang biasa masak ya, kira-kira butuh beras berapa karung? 5.000. Butuh ikan berapa banyak? Itu hanya laki-laki saja. Alkitab hanya menurut laki-laki saja. Padahal itu ada laki-laki dan ibu-ibu juga. Mak ngomong ya, ibu-ibu juga tidak kalah kuatnya makan dengan laki-laki. Amin. Oh iya, haleluya. Kadang-kadang dulu saya jadi ingat itu ya. Ya, Ibu Gembala waktu itu saya kasih ya ilustrasi sedikit ya. Haleluya ya. Ibu Gembala tidak suka makan, saudara. Ya, kalau lagi ibadah, saudara. Haleluya, saya kasih Tuhan. Nah, begitu mereka melihat fakta ini, mereka kenyang loh. Mereka ikut makan kenyang dan sisanya 12 bakul. Ini bukan sulap, bukan sihir, ini fakta, saudara, yang dikerjakan oleh Yesus. Maka besoknya mereka pergi mencari Yesus. Untuk apa mencari Yesus? Untuk menjadikan Yesus raja. Kalau punya raja model begini, wis tidak perlu ke Gunung Kawi. Amin. Oh, so kaya. Oh, Yesus batu saja diubah menjadi roti, ya toh? Apa saja bisa diubah menurut ya maunya, saudara. So kasih Tuhan. Mereka mencari dan ketika ketemu Yesus, Rabi, bila mana engkau ada datang di sini? Kata itu, saudara ya. Haleluya. Bila mana engkau tiba di sini, maka Yesus menjawab mereka dan membuat mereka terkejut. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang. Ada orang mencari Yesus karena apa? Karena mereka sudah makan dan kenyang. Urusan perut. Amin. Tidak sedikit orang yang mengikut Yesus urusan perutnya, saudara. Haleluya. Memang kita butuh urusan perut, amin. Urusan perut tidak butuh, saudara. Tetapi kalau itu menjadi tujuan kita, motivasi kita dalam ikut Yesus, Yesus tidak berkenan. Makanya tidak apa ikut Yesus, saudara. Coba perhatikan, ya. Saya berikan contoh-contoh, ya, para murid yang mengikut Tuhan Yesus, ya. Dan namun sebelumnya saya ajak Bapak Ibu Saudara membuka, kita lari lagi balik ke Matius pasal 16 ya. Matius pasal 16 ayat 24 sampai 26. Saya akan bacakan begini. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, perhatikan baik-baik, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Ayat 26 kita baca bersama-sama 2-3. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tetapi kehilangan nyawanya? Dan apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Ali perhatikan, saudara. Ya. Nah, inilah syarat mutlak untuk dipenuhi setiap orang yang mau mengikut Yesus. Pada ayat 24, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku setiap hari, bukan kadang kala, bukan, tapi setiap hari. Ya, menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut Yesus setiap hari. Artinya apa? Siap kehilangan segalanya, siap untuk menderita. Itu ya syarat untuk menjadi pengikut Yesus. Kalau saya tanya saudara, bagaimana saudara pada waktu dipanggil oleh Tuhan menjadi pengikut Yesus? Banyak kesaksian-kesaksian. Saya kasih
ada 7 kesaksian, angka 7 angka sempurna, saudara ya. Nah ini orang-orang yang saya sebutkan. Yang pertama itu kesaksian para murid Tuhan Yesus. Saudara bisa baca Matius pasal 19 ayat 27. Simon Petrus bertanya kepada Tuhan Yesus, Guru, ya, saya akan bacakan, kami ini telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikut Engkau. Saudara perhatikan, kami ini telah meninggalkan. Artinya Pak Petrus sedang mewakili seluruh murid-murid yang ada yang mengikut Yesus. Kami ini sudah meninggalkan segala sesuatu. Tuh, Petrus itu mengikut Yesus habis-habisan juga. Apa yang ditinggalkan? Pekerjaannya sebagai nelayan. Petrus itu juga bukan nelayan ecek-ecek. Dia seorang nelayan, pemilik perahu, pemilik kapal pada waktu itu cukup berada. Cukup bergengsi, saudara. Cukup bergengsi, saudara, kerjaannya itu. Zaman itu, awal abad Masehi, dia sudah punya kapal, dia sudah punya jala, saudara. Dia punya karyawan, saudara. Nah, tetapi kemudian dipanggil oleh Tuhan Yesus dan mengikut Tuhan, saudara. Artinya apa? Dia tidak punya lagi pekerjaan. Dia tinggalkan kapalnya bersama dengan adiknya, saudara Andreas. Dan juga Yohanes, itu seorang nelayan, saudara. Kemudian murid-murid yang lain apa pekerjaannya? Matius seorang pegawai bea cukai atau pegawai pajak pemerintahan Romawi, kerajaan Romawi. Matius itu pegawai pajak, saudara. Duitnya banyak, amin, kaya. Tetapi ketika dipanggil Tuhan Yesus, dia respon, dia meninggalkan pekerjaannya. Habis-habis itu, ya. Biasanya pegang duit banyak, tidak punya duit, saudara. Hari-hari tidak punya duit, saudara. Nah, ini murid-murid Tuhan Yesus. Makanya Petrus bertanya, Guru, kami ini sudah meninggalkan segala sesuatu, ya. Ya. Jadi apakah yang akan kami peroleh? Nah, ini kan wajar tidak bertanya demikian? Wajar dong, ya toh? Apakah yang akan kami peroleh? Nanti saya akan jelaskan. Apa yang akan kita peroleh ketika kita mengikuti Yesus? Kok orang berani habis-habisan? Kemudian kita lihat juga Paulus. Paulus, kita semuanya tahu siapakah Paulus. Sebelumnya bernama Saulus. Ini anak muda. Sebelum umur 30 tahun dia sudah meraih gelar kesarjanaan setingkat doktor. Doktor sebelum umur 30 tahun. Saulus, ini orang hebat. Dia ahli dia ahli hukum dan ahli kitab Taurat, hukum Taurat. Dia sangat ahli, bukan ecek-ecek. Dia anak muda yang sangat brilian, cerdas. Ya. Kemudian dia juga anggota Sanhedrin. Ya. Anggota daripada semacam Dewan Perwakilan Rakyat. 70 orang. Orang-orang paling hebat di antara orang Israel itu mewakili bangsanya untuk merumuskan hukum ya, atau untuk merumuskan perjalanan bangsa Israel. Ini orang hebat. Tetapi ketika dia bertemu dengan Tuhan Yesus, sebelumnya, saudara perhatikan, sebelumnya dia penentang jalan Tuhan. Bahkan dia menganiaya umat Tuhan. Orang-orang Kristen dianiaya oleh Saulus ini. Bahkan martir pertama, yaitu siapa? Stefanus, saudara. Itu dibunuh ya oleh anak buah daripada Saulus, ya, atas perintah daripada Saulus ini. Semua anak buahnya yang membunuh Stefanus itu meletakkan jaket mereka atau jubah mereka di bawah kaki Saulus. Artinya apa? Sauluslah yang paling bertanggung jawab atas kematian Stefanus. Ya. Namun ketika dia mengikut Tuhan Yesus, kita tahu bagaimana pertobatannya. Dia bertemu dengan Tuhan. Ketika dia dalam perjalanan menuju Damsyik, mau membinasakan orang-orang Kristen yang ada di Damaskus, di Syria, saudara. Ya, itu legal karena dia mengatakan surat dari tua-tua orang Yahudi, saudara. Nah, kemudian dia bertobat. Setelah dia bertobat, dia menyerahkan hidupnya sepenuhnya kepada Tuhan. Dan kita tahu dalam Filipi, ya, suratnya yang ditunjukkan kepada jemaat yang ada di kota Filipi, kita mengenal bagaimana seorang Saulus yang akhirnya kemudian namanya diubah menjadi Paulus, artinya kecil, saudara. Ya.
Ya. Filipi pasal yang ketiga 7 sampai berikutnya saya akan bacakan untuk Bapak Ibu Saudara. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. 8. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah, supaya aku memperoleh Kristus dan berada dalam Dia, bukan dengan kebenaranku sendiri karena mentaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Perhatikan, ini tidak sembarangan orang nulis begini, bersaksi begini. Dia berkata, apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku. Apa keuntungan? Jabatan, kekayaan, popularitas, kekuasaan. Itu kan keuntungan. Keuntungan, saudara. Tetapi karena Kristus, dia tinggalkan habis-habisan. Tinggalkan semuanya. Gaji dia tinggalkan, saudara. Kehormatan sebagai anggota Sanhedrin itu ditinggalkan, saudara. Nah, sebagai guru besar, saudara, di sebuah universitas, dia tinggalkan habis-habisan, saudara. Tinggalkan karena apa? Karena Kristus. Maka dia memilih untuk tidak menikah. Moto hidupnya kita tahu dalam Filipi pasal 1 ayat yang ke-20, 21, ya. Sebab bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan, saudara. Habis-habisan dia tinggalkan. Tidak sembarangan ikut Yesus. Karena Salimi ikut Yesus. Apa itu? Ya. Nah, ada begitu. Atau karena Indomie, karena sembako, tidak ada. Ya. Ikut Yesus, tinggalkan segala. Luar biasa. Kemudian yang zaman sekarang ini, saudara. Di sepanjang abad juga ada orang-orang yang mengikut Yesus, yang benar-benar mengikut Yesus. Nah, sekarang ini di Indonesia, saudara, kita mengenal siapa? Yang pertama, almarhum Daud Raja Wali Al-Hamid. Jemaat GBI Bukit Sion sudah sangat familiar. Beliau kalau ke sini bisa 1 bulan nginep di sini, saudara. Saya pelayanan bersama dengan beliau ke Sulawesi bersama dengan hambanya Bapak Pelita Martin, gitu. Ya, ke Jawa, kemana-mana, saudara, ke Sumba dan sebagainya, ya. Ya, saya biasanya memang dekat, saya hubungannya dengan Pak Daud. Biasanya kalau saya telepon aja langsung datang dia, saudara. Ya, beliau dulunya adalah seorang pemimpin, tokoh daripada, ya, agama sebelumnya, saudara. Tetapi tahun 96 dia tinggalkan semuanya itu. Ketika dia terima Yesus, saudara, jinnya yang 5.000 itu tidak mau lagi ikut dia. Saudara, orang punya jin 1 aja sudah bangga. Ya, siapa di sini punya jin? Tak doakan, tak usir jin. Ya, saudara, orang kadang-kadang nyari jin. Untuk apa? Banyak faktornya. Gagah-gagah, untuk buta orang, sebagainya, jin. Ini orang punya 5.000 jin, 148 amalan. Kalau pergi kemana-mana, masuk kamar, baca mantra, terus hilang sampai di tempat. Saudara, ya, orang Jawa bilang katanya ditombak laka-laka, dibediin minsil, ya. Saudara ngerti? Nggak ngerti? Ya begitulah kira-kira, saudara. Ya. Nggak mempan senjata tajam. Rambutnya waktu jadi pemimpin di waktu itu sebelumnya, rambutnya panjang karena tidak bisa digunting, saudara, mempan gunting. Tapi ketika dia ikut Tuhan Yesus, dia tinggalkan segala sesuatu. Dan saudara, waktu dia pulang ke padepokannya itu, dia bukan hanya ditolak sama murid-muridnya, ibunya sendiri, keluarganya satu-satunya. Karena dibesarkan oleh seorang ibu, ya, itu menolak dia. Dan ibunya berkata, Daud, engkau tega-teganya, ya, meninggalkan warisan nenek moyang.
akhirnya ikut Tuhan Yesus. Jadi mulai hari ini kamu bukan lagi anakku, bahkan sampai mati kamu bukan anakku. Benar, sampai mati dia tidak bisa datang untuk menengok orang tuanya. Luar biasa kan? Sampai mati. Gara-gara dia ikut Tuhan Yesus, dia sempat menggelandang 1 tahun. Dia tidak punya tempat, kesana kemari, saudara. Sampai akhirnya ketemu seorang anak Tuhan, disekolahkan di sekolah Alkitab di Sulawesi Utara. 4 tahun selama di Sulawesi Utara. Nah, tapi puji Tuhan ya, Pak Daud sekarang sudah bahagia karena pulang tanggal 20 Februari yang lalu ya, sudah pulang ke rumah Papa di Solo. Saudara kasih Tuhan, nyusul temannya, saudara, sahabat saya juga, saudara, Muhammad Fakhri Bahrudin Pratamaja, saudara. Itu juga waktu ikut Tuhan Yesus, habis-habisan juga, digantung saudara, digantung, kakinya dia ditarik ke atas, digantung, saudara, sampai keluar semua isi perutnya, muntah semuanya. Nah, tapi dalam keadaan tidak berdaya itu, dia ketemu Tuhan Yesus dan dia jatuh, lepas dari ikatannya, saudara, dan dia bisa larikan diri. So kasih Tuhan, tidak gampang ikut Tuhan Yesus. Ya, kemudian yang berikutnya Pak Saifuddin Ibrahim. Jemaat GBI Kudus sudah familiar sekali. Saya bersyukur ya, ketika Pak Saifuddin Ibrahim waktu itu masih bujang, ya, saya telepon datang beliau, pasti dia ngikut-ikut bahasa saya dan dia pasti klarifikasi, ya, haleluya. Dia datang dari bandara, saya tunggu waktu itu kita belum saling kenal, saudara. Saya tunggu di depan Indomaret, Pak Saifuddin lagi dorong tasnya dari jauh. Pak Yonatan, haleluya. Saya bilang, Pak Saifuddin. Kayak main film, saudara. Akhirnya kita bertemu, saudara. Ketika Pak Saifuddin meninggal percaya Tuhan Yesus, dia apa yang ditinggalkan? Semua ditinggalkan. Jabatannya sebagai guru besar di sebuah tempat, saudara, ditinggalkan habis-habisan. Rumah dinasnya ditinggalkan, gajinya ditinggalkan, semua ditinggalkan, bahkan teman-temannya meninggalkan dia. Tidak gampang, saudara. Bahkan kita sudah tahu Pak Saifuddin divonis penjara 4 tahun. Tapi puji Tuhan dijalani ya hampir 2 tahun beliau sudah bisa keluar. Namun sebelumnya setiap kali datang ke sini saya tanya, Pak Saifuddin, sampai urau mati tak? Dia katakan, aku mati, saudara. Ya. Dan saudara sentuhan sampai sekarang ini beliau tetap memberitakan kabar baik. Sudah perhatikan, dan gampang kan? Nah gampang loh. Iya. Sampai istrinya meninggal. Ya. Tapi sekarang dapat istri baru. Haleluya. Ya, haleluya. Bahkan sekarang punya anak kecil, bukan cucunya lagi. Bangga lagi kalau dia posting di Facebook. Ini bukan cucu saya, tapi anak saya. Haleluya. Terima Tuhan. Kemudian yang berikutnya, saudara. Nah, ada Effendi Usman. Lengkapnya Afram Effendi Usman. Saudara kan sudah kenal ya Pak Effendi Usman, saudara. Nah, tak umumkan lagi tanggal 7 Agustus kemarin menikah dengan seorang Amon. Ya, haleluya. Sekarang lagi pulang ke Tangerang, saudara. Nah, saudara Tuhan, dia seorang Aceh. Dia pernah di sebuah pondok, saudara. Kemudian dia mengikut Tuhan Yesus. Dia sudah menikah, ya. Menikah punya anak 1 dan waktu itu istrinya lagi hamil. Ketika dia menyatakan dia ikut Tuhan Yesus, langsung istrinya dibawa pulang sama keluarganya, dipisahkan. Enggak apa, saudara. Anaknya dipisahkan dari dia, ya. Istrinya dinikahkan dengan orang lain. Wih, apa enggak sutris, saudara? Sutris, saudara. Ada di sini namanya sutris? Ya. Perlu diganti namanya ya. Ya, saudara. Nah, sampai anaknya yang di kandungan itu dia tidak tahu bagaimana rupa anaknya, tidak tahu. Maka dia mau ngirim berkat saja ditolak, saudara. Dianggap itu uang haram, saudara. Puji Tuhan, dia tetap semangat, bersukacita untuk memberitakan kabar baik. Dan puji Tuhan, akhirnya dia menikah juga, saudara. Ya, mari saya telepon, Pak Fendi, pulang mandu ke Bali. Siap Pak, siap. Haleluya. Ya.
Nah, kalau artinya apa? Kalau dia datang ke sini, kita harus siap-siap ngurusin dia. Haleluya, saudara Tuhan ya. Kemudian ada cutari. Cutari. Cut siapa? Cut Fitri. Cut Fitri, bukan cutari. Ya. Cut Fitri yang barusan mengikuti Tuhan Yesus, percaya mengikuti Tuhan Yesus. Apa terjadi? Anaknya diambil semua. Dia tidak punya kuasa lagi untuk membelai anak-anaknya dan sebagainya. Perhatikan, dan gampang mengikut Tuhan Yesus, dan banyak kesaksian-kesaksian bagaimana mengikut Tuhan Yesus. Ya, ada orang yang disita di Bali, bahkan ada orang disita kepemilikannya, rumahnya disita, warisannya disita, tidak punya hak lagi. Seperti itu, saudara. Ya, nah itu harga yang harus dibayar. Tetapi mengapa kita mau mengikut Yesus? Makanya pertanyaan Petrus, kami sudah meninggalkan segala sesuatu dan mengikut Engkau. Kemudian apa yang akan kami terima? Nah, apakah yang akan kami terima? Kita lihat dalam Matius pasal 19 ya. Ya, Matius pasal, kita balik dulu ke Matius pasal 19 ayat yang ke-27 ya. Matius pasal 19 ayat 27, atau lompat ayat 28. Ayat 28 Matius pasal 19. Saya akan buka Alkitab saya ya. Matius pasal 19 demikian ayat yang ke-28. Kata Yesus kepada mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pada waktu penciptaan kembali, apabila Anak Manusia bersemayam di takhta kemuliaannya, kamu yang telah mengikut Aku akan duduk juga di atas 12 takhta untuk menghakimi ke-12 suku Israel. Dan setiap orang yang karena namaku meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki atau saudaranya perempuan, bapak atau ibunya atau anak-anaknya, anak-anak atau ladangnya, akan menerima kembali 100 kali lipat dan akan memperoleh hidup yang kekal. Perhatikan baik-baik. Ketika orang yang percaya Tuhan Yesus harus kehilangan segala sesuatu yang dia miliki, jangan khawatir sebab apa? Ketika kita sungguh-sungguh mengikut Tuhan, Tuhan tidak pernah berhutang. Tuhan berkati kita luar biasa. Saudara, saya ingat ketika saya tinggalkan pekerjaan, saya tinggalkan rumah, saya pamitan sama ibu saya pamit untuk pergi mengikut Tuhan Yesus, saya mau masuk sekolah Alkitab. Ibu saya nangis karena saya ini dianggap anak laki-laki tertua dan 3 bersaudara, saya yang harus mengurus semua, ya. Tetapi apa yang saya lakukan, karena saya merasa panggilan Tuhan dalam diri saya begitu kuat, saya lepaskan semuanya dan saya berkata ibu saya mau pergi. Ibu saya, saudara, bertanya pada saya, Nak, kamu tahu resikonya menjadi seorang hamba Tuhan, menjadi pendeta? Zaman dulu pendeta susah, saudara. Ya, mau makan apa kamu, Nak? Ya, zaman dulu pendeta susah. Tapi sekarang jadi pendeta rebutan, amin. Iya. Banyak orang rebutan jadi pendeta. Kalau para rasul pada waktu itu meninggalkan segala sesuatu ikut Tuhan Yesus, sekarang orang ikut Tuhan Yesus untuk mendapatkan sesuatu katanya. Nah, bertobat, amin. Hai para pendeta, bertobat. Ya, yang demikian tentunya ya. Kalau motivasi karena ingin melayani Tuhan, ingin mendapat jabatan, ingin mendapat kedudukan, mendapat harta, mendapat apa, bertobat. Bisa jadi tidak masuk surga, amin. Tidak masuk surga karena salah mengikut Yesus. Jangan pikir gelar pendeta itu sebagai apa? Tiket. Tiket apa namanya? VIP untuk masuk surga. Kalau kita tidak melakukan kehendak Allah, ya masih nereke, amin. Masih nereke. Haleluya, saudara-saudara. Nah, ketika kita benar mengikut Tuhan Yesus, motivasi kita karena memang kita mengenal Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat.
Yesus Kristus adalah pengharapan hidup kita. Apapun yang terjadi kita mau bayar harganya. Maka firman Tuhan katakan, barang siapa yang tidak takut kehilangan nyawanya, tidak akan pernah kehilangan nyawa. Ketika saya tinggalkan semuanya, dan ketika ibu saya berpuasa 3 hari 3 malam untuk mencari kehendak Tuhan, jam 3 pagi, antara jam 3 pagi saudara, dia melihat seperti slide begini di tembok. Dia melihat gambar saya itu saudara. Mungkin malaikat itu lagi nyetel itu LCD proyektor ya. Nah, itu apa itu namanya, saya pegang tangan ibu saya ajak jalan. Di sebuah padang yang luas. Kemudian tibalah di sebuah di sebuah bukit, dan di bukit itu ada bangunan tingkat 3. Di tingkat 3 itu ada seorang yang berdiri di situ memandang pada kami, dan dia memanggil-manggil, cepat kamu tunggu di atas, cepat naik. Kemudian saya masuk ke gedung itu, ibu saya tinggal di situ, saya naik, hilang penglihatan itu. Saya jam 5 pagi dibangunkan sama ibu saya. Ya, Le, ya panggil saya itu begitu, anak kesayangan biasanya. Le, ya wis tangi, ya. Ya, aku melihat dia cerita demikian, dia katakan, ya sudah kamu pergi. Kalau kamu memang dipanggil Tuhan untuk melayani Tuhan. Ya. So kasih Tuhan, kemudian saya ingat, kalau saya cerita ini jadi berkaca-kaca saudara ya. Saudara, saya ingat karena apa? Waktu itu saya pamit kepada ibu saya, ibu ya, ya saya melayani Tuhan. Artinya apa? Saya pamit mati. Saudara, saya pamit mati. Saya mati untuk semua rencana-rencana. Saya pamit mati untuk semua. Untuk ini saya mau hidup untuk Tuhan. So kasih Tuhan. Iya. Dan puji nama Tuhan. Sampai hari ini saya melayani Tuhan. Ya, saya dipelihara Tuhan dengan cara yang luar biasa. Amin. Iya, saya tidak pernah kekurangan. Bahkan dikasih istri yang gendut, saudara. Oh, luar biasa. Iya kan? Luar biasa. Iya. Istri yang baik, saudara. Kasih anak-anak yang baik. Cuman semuanya baik semuanya. Luar biasa, saudara. Saya di mana-mana diterima. Saya ke Sumba diterima. Saya ke Sulawesi diterima, Kalimantan diterima. Mereka Kalimantan pasti diterima sekali saudara ya. Nah, saya kemana-mana diterima saudara, sebagai saudara. Banyak saudara. Kenapa? Firman Tuhan pasti digenapi. Nah, saudara, bagaimana mengikuti Yesus yang benar, saudara? Mengikuti Yesus itu yang pertama ya, artinya mengikuti karakter atau perbuatan dan teladan hidup Tuhan Yesus. Itu yang pertama. Kalau orang mengikuti Tuhan Yesus tapi tidak mengikuti teladan karakter Kristus, hidup sak mau-maunya dewek, itu bukan pengikut Yesus. Itu pengikut dirinya sendiri. Ya. Maka ketika dia pulang nanti Tuhan berkata, aku tidak kenal kamu. Kenapa? Iya, tidak pernah mengikuti apa yang menjadi teladan daripada Kristus. Ya. Nah, apa teladan karakter Kristus? Yang pertama, ia seorang pribadi yang lemah lembut dan rendah hatinya. Seorang Kristen harus memiliki sifat Yesus. Yang pertama adalah ia seorang yang lemah lembut dan rendah hati. Tolong dibukakan Matius pasal 11 ayat yang ke-28. Saya akan bacakan untuk Bapak Ibu dan Saudara. Demikian bunyi firman Tuhan. Ayat 29 ya. Pikulah-Ku yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Saudara senang Tuhan, Yesus Kristus itu pribadi yang lemah lembut. Artinya apa? Lemah lembut itu bukan lemah gemulai, bukan. Saudara, bukan seorang yang letoi, ngomongnya dibuat-buat. Ini, tapi di sini mendol. Ya, maaf, ya. Injil tapi di sini ada keris, siap cabut. Ya, permisi ya, jus mati saudara. Ya, seorang yang lemah lembut artinya apa? Seorang yang tidak memiliki
pikiran-pikiran yang negatif, merancang kekerasan-kekerasan terhadap orang lain. Seorang yang mudah menerima keberadaan orang lain, mudah juga menerima teguran orang yang lemah lembut. Mudah menerima teguran. Seorang yang mudah bergaul dengan orang lain, mudah mengampuni orang lain. Saudara, ini orang yang lemah lembut. Ya, pribadi pengampun. Tapi orang yang keras hati, sampai kadang-kadang kesalahan orang lain itu disimpan sampai terlalu. Itu orang keras. Ya, kalau saudara mau menjadi pengikut Yesus, kita harus melepaskan pengampunan kepada orang lain, kepada siapa yang menyakiti hati kita. Haleluya. Itu orang-orang. Amin. Buat orang yang punya sakit hati, dendam, tidak bisa masuk surga. Haleluya. Hati-hati, ngancam Pak Yonatan. Enggak, ingatkan. Amin. Ingatkan. Ya. Kemudian seorang yang rendah hati. Yesus itu rendah hati. Ya. Rendah hati. Dia tidak suka pamer kemana-mana. Ya. Dia tidak pergi ke kota-kota dan desa-desa. Aku ini Tuhan, anak Allah yang maha tinggi. Mau apa kalian? Ini orang, kalau ada Yesus berkata demikian, aku tidak mau ikut Yesus. Yesus rendah hati, dia tidak pernah menunjukkan ya siapa jati dirinya yang sebenarnya. Saudara, dia hanya menunjukkan, menampilkan bahwa dengan dia menyembuhkan orang sakit, membuat mata orang buta melihat, gitu, orang bisu bisa tertawa, amin. Loh, kalau orang bisu tertawa kan biasa, saudara. Orang bisu berkata, maksudnya itu berkata-kata, saudara ya. Orang lumpuh berjalan, orang mati bangkit, saudara ya. Dengan begitu kita mengenal, oh Yesus bukan manusia biasa rupanya, ya, bukan manusia biasa. Haleluya, ya, saudara Tuhan. Namun dia rendah hati. Haleluya. Bahkan waktu dia dilahirkan saja, orang lain berlomba-lomba melahirkan anaknya di tempat yang mewah, rumah sakit yang mewah. Tetapi Yesus mencari tempat di mana? Palungan kandang domba. Sederhana. Bahkan dia dibesarkan di keluarga yang sederhana, keluarga Yusuf, seorang tukang kayu. Haleluya. Haleluya. Iya. Bahkan sekalipun dia harus melakukan mujizat-mujizat yang luar biasa, tapi Yesus tidak pernah jalannya begini. Jadi berubah. Kadang-kadang ada orang yang baru doakan orang sakit gigi, doakan sembuh aja sudah ini luar biasa. Saudara, hati-hati. Nah, saya ingat ketika saya doakan ada seorang anak remaja yang dirasuk setan, saudara, saya usir setan, 12 setan. Waktu itu ngaku namanya Siti, nama maaf ya, begitu ya. Ya, namanya Siti ini, saya usir semua keluar Siti. Haleluya. Ya. Dan karena yang banyak waktu itu, kemudian saya ini lagi kunjungan ke jemaat di tempat yang agak jauh dari daerah yang dimana saya mengusir setan, saudara. Mereka kenal saya dari jauh, mereka datang, wih Pak Pendeta Sakti. Kenal dari mana, saya bilang. Saya katakan pada mereka, bukan saya yang sakti, tapi Yesus yang ada dalam diri saya. Itulah yang luar biasa. Saya mau doain, saudara. Ya, kita makan soto ya sama-sama makan soto, amin. Iya. Tapi yang membedakan adalah kuasa Yesus yang ada di dalam diri. Amin. Nah, ini kita harus tahu, saudara. Kemudian berikutnya, ya, ia merendahkan dirinya, rendah hati, dan kemudian dia merendahkan dirinya. Ini ranking yang dilakukan oleh Yesus. Kita lihat dalam Filipi pasal 2 ayat 5 sampai 8, ya. Filipi pasal 2 ayat 5 sampai 8. Saya akan bacakan ini, ya. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran perasaan yang terdapat juga dalam Yesus, dalam Kristus Yesus. 6. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. 7. Ya, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. 8. Kita baca bersama-sama.
2, 3. Dan dalam keadaan sebagai manusia ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Ia merendahkan dirinya dan taat sampai mati. Dia memilih taat kepada kehendak Bapa sampai mati. Ini yang dilakukan oleh Yesus selama dia menjadi manusia. Saudara. Haleluya. Terus siapakah kita ini yang mau menyombongkan diri? Ada begitu banyak orang yang mau menyombongkan diri. Ya, saya ingatkan ya kisah 2 orang ibu penjual ikan dan pembeli ikan. Saudara, ada seorang ibu penjual ikan barusan dapat untung cuan banyak, kemudian dia beli cincin emas yang banyak. Ya, pokoknya biasanya ada ibu kan suka gitu ya. Ya, 5 taruh cincin banyak. Ketika ada seorang ibu tanya, "Ibu, berapa nih harga ikannya?" Langsung dia buka semua tangannya. "Ikan yang mana?" Supaya cincinnya dilihat semua, karena ikan yang mana. Haleluya. Kemudian ibu yang tanya ini panas juga hatinya, ya. Karena dia ingat 1 bulan yang lalu dia habis jatuh di ponca sepeda motor, giginya rampal. Ya. Dia pergi ke tukang gigi, diganti sama emas giginya. Ya. Kemudian dia bilang begini, "Ibu, ya, itu berapa semuanya itu?" Dia mau tunjukkan bahwa dia juga hebat juga punya gigi emas. "Berapa saja kita beli semua." Haleluya. Haleluya, saudara kasih Tuhan ya. Nah kalau jemaat begitu ini modal begini semuanya ada kacau, saudara ya. Nah, makanya kita nanti sekalipun makanya saya berdoa khususnya generasi yang akan datang ini, saya berdoa supaya nanti diangkat Tuhan tinggi. Karena apa? Salah satu janji Tuhan ya terhadap kita semua orang yang dipanggil Tuhan, maka Tuhan akan menjadikan saudara berkat dan saudara akan Tuhan akan memberkati saudara dan Tuhan akan menjadikan saudara berkat bagi banyak orang. Artinya apa? Saudara akan diangkat Tuhan tinggi di bidang saudara masing-masing. Saya yakin dan percaya ini pasti terjadi. Saya akan berdoa supaya anak muda nanti makanya saya dorong kuliah, sekolah terus, kuliah. Biarpun di masa pandemi ini jangan berhenti sekolah, terus sekolah. Persiapkan diri. Jangan nanti saudara mimpi jadi bupati tapi tidak mau sekolah, bupatinya ketoprak, saudara. Atau mimpi jadi jenderal tapi saudara tidak mau sekolah, ya, tidak mau persiapkan diri. Persiapkan diri mulai sekarang. Saya ingin saudara nanti ada yang menjadi pemimpin di bidang militer, di politik, di pemerintahan, di bidang kesehatan, di bidang bisnis, bidang apa saja saudara menjadi pemimpin, saudara. Itu doa saya dan saya percaya pasti akan digenapi. Ada pengusaha-pengusaha yang akan muncul dari jemaat ini, ya. Ada hamba Tuhan besar nanti akan muncul dari jemaat ini. Saya yakin. Tapi harus dipersiapkan, tidak ujuk-ujuk semuanya, saudara. Tapi ingat baik-baik, setelah saudara diberkati Tuhan, diangkat Tuhan tinggi, tetaplah seperti Yesus, yaitu apa? Rendah hati. Jangan ketika saudara sudah diangkat Tuhan tinggi, ekonominya naik, hatinya juga ikut naik, saudara. Setelah hatinya naik, lehernya naik, kepalanya naik. Kalau kamu sama orang ini, apa? Kan ada lihat orang. Sudah jadi aneh, sudah. Ya, sudah jadi aneh. Nanti, aku udah cocok ibadah di Bukit Sion, udah level, saudara. Memang dia marketing apa? Multi level marketing mungkin dia ada level-level gitu. Ya. Nah, saudara Tuhan, tetap rendah hati. Saya ingin sekalipun saudara nanti ada jadi gubernur, saudara tetap duduk mendengarkan firman Tuhan yang baik. Setelah saudara tidak tahu, oh itu Pak Gubernur, ya permisi Pak. Ya. Orang itu dihormati bukan karena kita gaya-gayaan, tapi karena memang kita layak dihormati, saudara. Jangan cari hormat, amin? Ya, apalagi gila hormat, ya. Kalau gila hormat, saudara, benar-benar hormatnya hilang, saudara. Ya. Sisa satunya itu, saudara. Ya. Nah,
Kemudian saudara kasih Tuhan, pribadi Kristus itu setia dan kudus. Kudus dalam perkataannya kudus, dapat dipercaya, bertanggung jawab. Itu pribadi Kristus. Kudus dalam segala perkara. Ya. Kemudian yang terakhir, haleluya. Ya, yang terakhir. Pasti saudara lebih berbahagia. Ya, haleluya. Ya, mengikut Yesus berarti mengikuti misi dan perintah Tuhan Yesus. Apa misi daripada Tuhan Yesus? Saudara, kita lihat dalam Yohanes pasal 4 ayat 34. Yohanes pasal 4 ayat 34. Yesus dalam hidupnya itu dia punya banyak kesempatan sebenarnya, saudara. Ya, punya kesempatan apa saja dia bisa lakukan, ya. Tetapi dia fokus hidupnya pada misinya. Yohanes 4 ayat 34 saya akan bacakan demikian. Kata Yesus kepada mereka, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaan. Yesus di mana-mana dia dikenal. Oh, mudah saja kalau dia mencari kekayaan mudah. Kalau dia mencari pacar mudah. Amin. Apa Yesus bisa jatuh cinta atau tidak? Yesus, saudara. Saya tanya, Yesus bisa jatuh cinta atau tidak? Bisa. Dia menjelma menjadi manusia biasa, sama seperti kita. Dia bisa sedih, bisa menangis, bisa, saudara. Bisa jatuh cinta, juga bisa jatuh dalam dosa kalau dia melakukannya. Tapi Yesus lebih memilih taat kepada kehendak Bapaknya. Saudara, misi Yesus itu melakukan kehendak Bapaknya, itu misinya. Dia tidak punya misi pribadi. Misinya adalah menyenangkan Tuhan, menyenangkan Bapa. Ya. Bahkan ketika perempuan Samaria ini yang sudah punya 5 orang suami, artinya apa? Ini perempuan yang menggoda, saudara. 5 orang suami bahkan yang hidup dengannya pada waktu ketemu Yesus itu, saudara, adalah laki-laki yang ke-6, saudara. Tapi tidak menikah. Saudara kasih Tuhan, tergila-gila dengan Yesus, terheran-heran melihat Yesus, saudara. Tapi Yesus tidak ke sana, saudara. Yesus tetap pada misinya, yaitu memimpin setiap orang kepada Bapa. So kasih Tuhan, ya. Nah, makanya harus ingat kita. Sekalipun saudara nanti sudah diberkati luar biasa, dipakai atau luar biasa, ya. Banyak orang yang kasih tepuk tangan, banyak orang yang luar biasa pada simpati pada saudara. Ingat, tetap pada misi saudara, menjadi pelaku kehendak. Kemudian perintah Yesus, apa perintahnya? Perintah Yesus adalah kasihilah sesama manusia, ya. Coba kita lihat dalam Yohanes pasal 15 ayat 17 itu. Yohanes pasal 15 ayat kita, ya. Inilah perintahku, jelas ya, kepadamu, kasihlah seorang akan yang lain. Perintah Yesus kepada kita semuanya, kasihlah seorang akan yang lain. Ya, jangan pernah mencubit orang lain, ya. Karena kesenangan hobi mencubit, jangan mencubit, saudara, ya. Tapi kasihlah. Kalau orang lain dicubit sakit, jangan kau. Kalau engkau dicubit sakit, jangan kau mencubit orang lain. Kalau engkau menerima sesuatu saudara bahagia, berilah kepada orang lain. Kan begitu, saudara. Itu ajaran daripada Tuhan Yesus, ya kan? Kalau engkau dikata-katai marah, jangan kau ngata-ngatai orang lain. Amin. Berkatilah orang lain, gitu loh, ya. Nah, saudara Tuhan, dan beritakanlah kabar baik. Tugas kita. Dunia harus mengerti tentang kabar baik. Nanti saudara baca dalam Matius pasal yang ke-28 ayat 19-20. Ya. Nah, kalau kita mengikuti Yesus, kita harus memberitakan kabar baik. Kabar baik apa? Tentang kasih karunia Allah di dalam Kristus Yesus, itu apa? Tentang keselamatan dan hidup yang kekal. Bahwa Allah telah mengaruniakan keselamatan kepada setiap orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Kita harus beritakan ini kepada semua orang. Entah orang mau terima atau tidak, yang penting kita harus memberitakan ini kabar baik kepada semua orang. Ada pengampunan dosa dalam Kristus Yesus, ada pemulihan dalam Kristus Yesus, gitu.
Iya, ada hidup kekal dalam Kristus Yesus. Ya, ada masa depan di dalam Kristus Yesus. Inilah harus kita catat. Saudara, nah, karena itu hari ini mari kita, ya, yang sudah murni hati kita, ya, kita biarlah semakin dimurnikan lagi dengan firman. Apa yang dimurnikan? Motivasi hati kita dalam mengikut Tuhan. Ya, supaya apa? Supaya hidup kita ini boleh menjadi terang bagi banyak orang dan boleh menyenangkan hati Tuhan. Diberkati saudara menerima firman Tuhan dan menyimpannya dalam hati dan yang melakukannya dalam praktek hidup sehari-hari. Nama Tuhan dipermuliakan.